Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan kali ini saya akan memberikan video tentang masalah berburu mobil idaman. Jadi kan banyak pertanyaan, banyak yang masuk ke saya WA ataupun telepon, dan itu akan saya jawab di sini ya. Jadi prosedur cara berburu mobil idaman ataupun nggak pakai idaman ya jenengan kalau mau cari mobil sendiri nggak masalah. Jadi di sini akan saya jelaskan tentang masalah ketika kita mau mengambil mobil second atau kita mau beli mobil second atau kita mau cari mobil second. Seperti apa caranya? Ini kalau menurut saya ya, karena setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi yang saya bicarakan di sini itu menurut saya, dan nanti saya akan memberikan pertanyaan dan mohon itu dijawab di komen, dan kemudian akan saya memberikan pandangan saya terhadap pertanyaan itu nanti di akhir video ini. Jadi terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di like videonya ya, biar tambah semangat untuk membuat video lagi. Jadi yang pertama itu kita kalau mau mencari mobil atau kita mempunyai keinginan untuk membeli mobil second. Ini second yang saya ceritakan di sini ya, bukan mobil baru lah. Kalau mobil baru nanti kita bicara masalah second dulu. Jadi kita beli mobil second itu yang pertama itu kita tentukan dulu kita keperluannya apa. Mau mobil sedan, low MPV, atau mobil yang penting nggak kehujanan ataupun yang seharga sepeda motor seperti itu. Nah itu setelah kita tentukan, pamannya kita pilih mobil yang 3 baris pamannya, karena kita keluarga besar dan kita membutuhkan barang yang banyak untuk muatnya atau memuat barang banyak, mengangkut barang banyak. Terus kemudian kita daerahnya pegunungan ataupun jalan yang jelek-jelek, itu semua dipertimbangkan ya. Terus berikutnya setelah itu kita bisa searching harga. Ini yang banyak sekali pertanyaan masuk ke saya itu masalah, Mas Avanza tahun sekian harga berapa pasarannya? Saya langsung aja, sebenarnya saya itu mencari unit mobil idaman itu biasanya dari online shop, baik dari OLX, kemudian marketplace di Facebook, kemudian bisa juga di Carmudi, dan itu semua kan sekarang serba online, mau showroom pun semua online. Jadi kita bisa cek di sana lah masalah harga ya. Saya nggak bisa menghargai karena posisinya saya itu mencari mobilnya, bukan saya yang memberikan harga. Jadi tiap masing-masing orang itu memiliki harga yang beda-beda. Tapi paling tidak kalau kita buka marketplace, kita buka online shop, itu kita bisa tahu perkiraan harga mobil itu berapa gitu ya. Oke, jadi setelah kita cari mobil yang kita idamkan atau yang kita inginkan di online shop, kemudian kita pilih-pilih mana yang dari iklan itu yang menurut kita itu bagus, baik harga maupun fotonya, karena kita posisinya itu cuma lihat foto ya. Jadi yang kemungkinan itu unitnya bagus, kita rangkum minimal ada 3 atau 4 unit untuk kita lakukan pemeriksaan nantinya. Jadi pertama itu kita 4 unit lah, 4 unit mana mobil yang jadi incaran kita, keinginan kita setelah kita lihat di online shop. Kemudian setelah kita range 4 unit itu baru kita janjian dengan 4 unit ini, kondisinya chat, kemudian tanya masalah surat-surat, kondisi mesinnya, apa aja yang rusak, itu awal ya. Awal kita harus tahu dulu. Jadi nanti kita bisa compare ke mobilnya ketika mobilnya kita mau cek. Jadi setelah kita ambil datanya 4 unit itu, konfirmasi penjualnya itu seperti apa, kita rangkum, kemudian kita pilah-pilah mana yang menurut kita itu oke. Kemudian kita tentukan jarak mobil yang kita beli itu jauh nggak dari tempat kita. Kemudian mulai transport ke sana itu kita juga pikirkan. Berikutnya adalah setelah itu kita melakukan perjanjian untuk melakukan pengecekan. Nah, pengecekan ini bisa dengan saya atau dengan orang yang benar-benar biasa menangani unit mobil atau orang bengkel lah, tapi yang bisa dipercaya. Bengkelnya jangan asal bengkel, tapi bengkel yang sudah sering menangani mobil-mobil yang jenengan akan beli. Contohnya pamannya mobilnya mobil matic ya, orang itu harus mengerti matic. Kemudian kalau pamannya mobil-mobilnya masih karbu ya, bengkelnya yang bisa mengerti karbu. Kalau umumnya bengkelnya yang belinya matic, orangnya sering nanganin karbu, tentu nggak akan ngerti tentang matic gitu loh. Saya bukan underestimate terhadap sesuatu bengkel, tapi terutama gini, bengkel itu memiliki spesialisasi beda-beda. Jadi ada yang diesel aja tiap hari nanganin diesel, suruh nanganin yang injeksi, ya kadang ada juga yang mumet, ada yang juga yang bisa. Jadi kita tentukan dulu, kita bawa temen yang ngerti tentang mobil. Nah setelah itu kita lakukan pengecekan. Setelah pengecekan kita lihat surat-suratnya, kemudian bisa dicek di online ataupun nanti setelah perjanjian kita langsung bawa ke Samsat untuk cek fisik
Itu yang sebenarnya bagus adalah mobil yang sudah di harga 50 jutaan. Itu kita beli di rumah orangnya langsung, kemudian kita tes fisik. Setelah semua komponen mobil kita cek dan kita nego, kita sudah deal harga. Tapi sebelum pembayaran kita minta mobil dicek fisik di Samsat biar tidak terjadi penipuan masalah surat menyurat. Nah, setelah semua clear baru kita bayar. Itu aja. Jadi cara melakukan pencarian mobil idaman ya. Dan saya kali ini akan memberikan pertanyaan. Yang pertanyaannya itu adalah pilih mana? Umpamanya Avanza, umpamanya nih ya, Avanza yang 2010 dengan Avanza yang 2012 tapi harganya itu lebih mahal yang 2010. Karena yang 2012 itu banyak perbaikan, sedangkan yang 2010 itu tinggal pakai. Jadi kalau yang 2012 banyak PR-nya, kalau yang 2010 itu tinggal pakai. Itu pilih mana? Harganya sama. Nah, itu kan karena saya untuk menjawab ya pertanyaan itu nanti saya akan berikan pandangan terhadap pertanyaan itu di akhir video. Dan saya akan jelaskan masalahnya adalah karena selama ini banyak yang masuk ke saya itu masalah harga. Oh, mendingan ini, oh dapat harga sekian, mendingan beli yang lebih tahun muda, nambah dikit dapat tahun muda. Jadi untuk membeli mobil second itu sebenarnya kalau menurut saya itu patokannya nggak cuma tahun. Karena umpamanya Avanza harga 100 juta. Wah, tanggung nambah dikit lagi dapat yang tahun muda. Tahun mudanya itu kira-kira mobilnya worth it nggak untuk dibeli. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Karena gini, ketika kita punya uang yang kita minim, kadang-kadang kan orang ini aneh ya. Ya nggak orang aneh sih, semua keinginannya seperti itu sih. Semua orang mempunyai keinginan beli mobil yang murah tapi bagus, siap jalan gitu kan. Itu keinginannya seperti itu. Tapi kan yang perlu dipikirkan di sini itu kita jual beli itu ada barang ya ada harga gitu loh. Maksudnya itu harga yang bagus ya dapat barang yang bagus. Insya Allah seperti itu. Kalau kita mau barang yang bagus, otomatis harganya lebih tinggi. Nah, itu yang perlu kita pikirkan ulang adalah seperti itu ya. Jadi ketika saya itu kadang-kadang menangani orang, Mas 100 juta dapat nggak R3 tahun 2013? Dapat, saya bilang begitu. Tapi kondisinya kira-kira siap pakai atau enggak, itu pertanyaannya gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong, Mas saya ada uang sekian, kira-kira mobil apa yang cocok dan itu siap dipakai, itu lebih baik saya bisa menjawabnya banyak gitu. Tapi kalau ada uang 100 semuanya, dapat R3 2012 2013, dapat enggak? Dapat, tapi cukup dapat aja. Tapi kita nggak tahu unit itu seperti apa, tanda tanya. Itu seperti itu ya. Jadi bagi saya itu harga itu nomor 2. Tapi kita lihat barangnya dulu. Kalau barangnya oke, nggak ada cacat di bodinya, nggak ada bekas nabrak, mobilnya masih oke, catnya masih original, kemudian semua mesinnya belum pernah bongkaran, dilihat mesinnya bersih, kompresinya bagus, tenaganya bagus, itu bisa kita lebih milih itu. Harganya lebih mahal dari pasaran 5 juta, saya nggak masalah. Itu bagi saya. Kenapa? Karena kalau untuk memperbaiki bodi, kemudian memperbaiki mesin, itu biayanya lebih dari 5 juta. Makanya saya beli mobil yang pasarannya 90 juta, saya berani 95 juta bayarnya ketika mobil itu benar-benar original. Kayak saya pilih yang 95 juta dibandingkan saya pilih 90 juta tapi perbaikannya banyak banget, dan itu nanti membuat orang itu harus bolak-balik ke bengkel, bolak-balik ke saya gitu kan. Oh, belum lagi bodinya segala macam seperti itu. Nah, itu membuat pertama biayanya lebih besar, kemudian sebenarnya kita pengen punya mobil itu dipakai, bukan main ke bengkel terus gitu. Kita beli mobil pengennya kita pakai jalan-jalan segala macam sama keluarga atau kebutuhan kita gitu. Tapi jangan sampai kita beli mobil nggak dipakai ke keperluan kita, tapi dipakainya selalu ke bengkel, dipakai sebentar lagi kita ke bengkel lagi, dipakai sebentar lagi kita ke bengkel lagi. Itu yang nggak saya inginkan seperti itu. Makanya ketika saya berburu mobil idaman itu sampai saya periksa 11 unit, saya sampai periksa 3 unit sampai 4 unit, itu kadang-kadang ya nggak dapat gitu, zong. Karena menurut saya setelah dikalkulasi itu nilainya lebih besar ketika kita dapat mobil yang sudah normal. Itu ya informasinya. Dan sekali lagi saya akan tekankan, dulu itu saya pernah buat video masalah ketika saya ngecek mesin sendiri umpamanya gitu ya. Nanti teman-teman kalau mengecek mesin buat video kirim ke saya, nanti akan saya analisa. Nah, ini terjadi kekeliruan. Jadi gini, ketika jenengan semua beli mobil sendiri, kemudian membuat video mesinnya seperti apa, dikirim ke saya
Saya itu di situ hanya membantu melihat kondisi mesin itu masalah bocor membocoran gitu. Kalau mesinnya bocor di sini itu biayanya sekian, kalau bocor di sini apa aja yang perlu diperbaikan. Cuma sebatas itu saya bisa bantunya dari video. Karena pertama saya tidak bisa melihat kondisi mesin realnya seperti apa, suaranya mesin seperti apa, dicoba jalan itu mesin itu seperti apa. Jadi cuma dari video saya tidak bisa memberikan apa jenenge ya, bahwasanya memberikan statement mobil itu bagus untuk dibeli, tidak bisa. Karena untuk saya bisa memberikan statement atau saya memberikan rekomendasi mobil ini bagus untuk dibeli, itu perlu banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan. Nggak cuma jenengan kirim video, kirim ke saya, terus Mas, oke nggak mobilnya? Waduh, saya perlu sajen kalau kayak gitu. Disajeni dulu, berdoa dulu, cari ya. Oh bagus gitu, enggak bisa seperti itu, karena kita mainnya berdasarkan data. Jadi kita ada data yang kita bicarakan di situ. Umpamanya body bodinya nggak ada dempulan yang tebel-tebel, oh ini catnya masih bagus, kondisinya cat yang lumayan bagus kualitasnya, itu kan bisa dilihat. Kalau lihat video ya nggak bisa. Terus kondisi mesin di video, kondisi mesin itu digas seperti apa, kemudian suaranya aslinya seperti apa, kita kan nggak tahu. Jadi mohon maaf sekali lagi, ketika Anda kirim video ke saya hanya bisa membantu. Ya di video itu posisinya juga harus pas, kalau nggak pas juga saya nggak bisa bantu. Itu pun saya hanya bantu, oh ini bocor seal ininya, biayanya sekian. Oh ini bocor seal sebelah sini, ini harus dibongkar ininya untuk perbaikan. Nggak bisa hanya dengan video saya itu bisa memberikan rekomen untuk oh mobilnya ini bagus bisa dibeli. Nggak bisa, karena posisinya saya harus tes, saya harus scan mobilnya, saya harus digas dulu mobilnya suaranya seperti apa dengan asli, bukan lewat video. Karena kadang lihat video itu nggak sesuai dengan realnya. Nah itu informasinya, mudah-mudahan membantu. Dan untuk membeli mobil itu nggak cuma video mesinnya aja, tapi semua dari komponen mobil itu harus dites. Harus saya tes jalan untuk memastikan. Kalau tes jalan itu ya untuk memastikan apa sih tes jalan. Pertama performa mesinnya itu kira-kira bagus apa enggak, kan kelihatan tenaganya bagus apa enggak, fungsi kopling, fungsi rem, bearing roda, kemudian ban-bannya itu semua akan terasa ketika kita buat jalan. Terus handlingnya dari setir itu ketika kita jalan belok-belokkan itu seperti apa, itu semua akan terasa ketika kita benar-benar mencoba mobil itu. Kalau kita semuanya cuma nerima video aja, mohon maaf saya belum bisa ngasih rekomen, tapi saya hanya bisa menganalisa apa aja yang rusak dari mesinnya aja. Karena videonya biasanya rata-rata itu yang kirim ke saya video mesin, dan itu ngambilnya cepet banget. Saya nggak bisa analisa kalau cepet, pelan-pelan, dan itu di tempat yang tentunya tempat-tempat yang memungkinkan terjadi kerusakan gitu, nggak asal ngambil video aja. Nah itu teman-teman bisa ngelihat video saya ketika saya berburu mobil idaman, terutama Avanza. Yang sering kirim ke saya itu Avanza, itu kirim video dengan kondisi cepet banget ya. Kalau bisa yang slow motion, tahu nggak slow motion itu yang pelan gitu. Jadi saya bisa menganalisa detail dari video itu pun hanya analisa masalah kebocoran, tidak tentang performa mesinnya atau rekomendasi mobil itu bisa siap dibeli atau enggak. Saya enggak bisa itu ya, karena untuk bisa memberikan rekomen itu saya harus benar-benar melakukan percobaan terhadap mobil itu. Kemudian saya benar-benar scan mobil itu. Jadi saya bawa alat, saya scan dulu airbagnya ada yang bermasalah apa enggak, EPS-nya ada yang bermasalah apa enggak, elektronik BCM-nya ada yang bermasalah apa enggak. Itu semuanya harus kita kontrol. Terima kasih ya sudah mendengarkan saya ngoceh banyak, dan mudah-mudahan sangat membantu, dan saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Yang awal tadi saya kasih pertanyaan ke semua teman-teman, saya akan memberikan pandangan saya terhadap pertanyaan itu. Jadi pertanyaan yang tadi itu adalah pilih mana. Ini seumpamanya Avanza yang 2010 dengan 2012 harganya sama, tapi yang 2010 siap pakai, sedangkan 2012 itu banyak PR-nya. Tentunya akan saya pilih yang 2010, karena antara 2010-2012 itu cuman menang tahunnya aja 2012. Sedangkan komponen dari mesin, komponen dari transmisi, komponen dari kaki-kaki, komponen dari rem, itu semuanya ada di bawahnya yang 2012. Jadi sebenarnya saya bukan masalah tahun. Jadi jangan sampai kita itu menjustis sesuatu itu berdasarkan tahun. Kalau mobil ya, kalau mobil nih, mobil 2010 kok harganya mahal banget mas, tinggal nambah dikit dapat 2012 atau new model.
kita lihat dulu mobil itu seperti apa. Jadi jangan sampai ngejustis, wah tuh tahun segitu kemahalan. Kalau bagi saya itu bengkel itu menilai mobil bukan masalah dari tahunnya, tapi dari kondisi mobil itu. Itu aja, semoga bermanfaat dan terima kasih semuanya yang sudah subscribe, like, dan komen. Mungkin yang komen nggak bisa saya balas semua karena dengan kesibukan saya yang ada. Mohon maaf dan terima kasih tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngono ae, bengkel sih.